nggak kelihatan. Bagas, kamu boleh pegang. Terus ini nih. Simpen mana? Nggak ada yang punya iPhone. Lu kameramen Bagas. Nah. Nice. Nah, di depan sini ada kompresor. Teman-teman. Wajib berat. Mau kemana? Bawa. Teman-teman, boleh Angga, kamu lagi videoin? Ya. Nah, nice, bagus. Ini boleh sambil di videoin aja, soalnya biasanya urutannya kalau untuk awal-awal banyak sering yang lupa. Di sini ada kompresor Bauer Junior 2 mereknya. Kurang lebih ini adalah produksi Jerman dengan spesifikasi mesin bisa mengisi satu tabung kurang lebih 1 jam setengah. Nah, kompresor ini adalah kompresor udara, berbeda dengan kompresor angin. Perbedaannya adalah dengan kompresor angin, kalau kompresor angin dia menggunakan tenaga motor untuk menghasilkan angin, sedangkan kalau misalnya untuk kompresor udara dia menggunakan tenaga mesin untuk menyerap udara yang selanjutnya akan dikompresi, dimasukkan ke dalam tabung. Bos, boleh tolong ambilin tabungnya, Bos? Boleh. Baik, tunggu sebentar ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, dia menggunakan oli dua tipikal, dua tipe. Yang pertama, yang pertama itu ada oli mesin. Nah, ini oli mesin, oli motor, sama seperti halnya motor. Ini sama seperti mesin motor pokoknya. Jadi dia menggunakan oli yang dikhususkan untuk motor juga. Itu kurang lebih sekarang seharusnya udah masuk tahap pergantian oli. Jadi nanti kalian beli oli motor, jangan yang murahan, soalnya mesinnya agak manja. Soalnya mesinnya bukan mesin Asia tapi mesin Eropa, jadi harus beli yang kayak berkualitas. Apa? Berkualitas Ya, kayak Sales atau Motul, itu better yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah dari sini ya, Olinya satu apa? 1 liter sama kayak motor aja. Terus yang kedua ini ada oli mineral. Untuk oli mineral itu diganti setiap pengisian 30 tabung. 30 jam, maaf. 30 jam itu kurang lebih, saya kurang ingat ya, kalau nggak salah tuh ada 59 tabung kemarin isinya. Cuman ini nggak dihitung per 30 jam, tapi setelah dia mengisi 60 tabung, oli ini harus diganti. Kemarin ini tuh udah sampai ngisi sampai 15 atau 20-an, kita hitung paling jelek 20, jadi sisa 40 lagi untuk ngisi tabung. Selanjutnya adalah bahan bakar. Bahan bakar di sini itu menggunakan menggunakan bensin Pertamax, nggak boleh kurang. Kalau untuk naik ke atasnya kayak pakai Sales atau Pertamax Turbo itu lebih baik. Tapi dianjurkan Pertamax biasa aja. Selanjutnya pengaplikasian. Boleh dipegang ya? Oli nabati udah mineral. Ini mereknya dia pakai dari si ininya sendiri. Kalau kalian cek di Tokopedia itu namanya oli Bauer mineral, oli mineral Bauer. Nah, gitu. Kalau misalnya di online lebih murah, harganya 600 ribuan. Tapi kalau misalnya offline harganya 750 kalau nggak salah. Selanjutnya pengaplikasian. Pertama kita lihat dulu ke dalamnya, apakah sudah ada bensin atau belum. Ini di dalamnya ada filter. Nah, ternyata sudah habis bensin. Jadi kita harus beli bensin dulu. Silakan. Nih, dilihatin aja ke dalam berapa. Kelihatan. Ada nggak flashnya? Oh, pakai flash. Nah, ini olinya kosong, apa? Si bensinnya kosong, maaf. Isi pakai ST bisa nggak sih? Hah? Isi pakai ST. ST bisa. Gila. Jadi ini keadaan bensinnya lagi kosong. Nanti Tapi kan ada kita beli flashnya. bensin dulu berarti. Nah,
Untuk pengaplikasiannya adalah pertama cek dulu si bensinnya. Ini nggak boleh dipakai sampai habis. Jadi mungkin per berapa kali isi, 3 atau 4 kali biasanya. Pokoknya diisi full tank ini bisa 3 atau 4 kali. Kalian setelah itu cek ke dalam mesinnya. Nggak boleh dipakai sampai habis, apalagi mesinnya mati. Bukannya apa-apa, takut jebol gitu. Kan biasa ketika gasnya udah sedikit habis kemudian nah kalau misalnya udah kayak gitu biasanya agak rewel dia. Nah terus yang kedua, posisi nyalain adalah enggak posisi nyalain dulu deh, ini dulu aku kenalin jenis-jenisnya. Di sini ada pedal gas, ini untuk nentuin seberapa besar kita ingin ngasih gasnya. Kalian pernah pakai motor kan? Pernah. Di motor ada gas kan sebelah kanan. Nah kurang lebih itu sama kayak ini. Kalau misalnya motor itu gasnya ditarik belakang, pokoknya gitu lah pergerakan tangan kita yang buka. Kalau ini maju mundurin. Tapi ini nggak usah dimainin, cukup style aja mau segimana, mau digas full atau mau digas setengah atau digas kecil. Ketika di gas full maka pemakaian bensinnya juga lebih banyak, tapi ngisinya lebih cepat gitu. Yang kedua ada apa ini, switch, kita panggil aja sebutannya switch ini. Ini kalau misalnya di motor, ada yang anak motor nggak di sini? Ini kalau misalnya di motor ini langsam untuk nentuin idle mesinnya. Jadi ketika digas, ya betul. Ketika digas, ini untuk nentuin idle-nya mau gasnya kencang atau biasa aja. Jadi kan ini udah digas nih. Ini udah digas. Nah, ini untuk nentuin apakah gas pol gitu atau walaupun digas tapi masih dalam tenaga yang ringan, kurang lebih kayak gitu. Yang selanjutnya ada katup bensin di sini. Kalau misalnya ke bawah itu dibuka, kalau misalnya ke atas itu ditutup. Ini untuk bensin yang ngalir. Yang ketiga di sini untuk starternya. Nah, ketika starternya kurang lebih tarik dulu dikit, dah sampai kunci ini kayak gini. Habis itu tarik kayak gitu. Tahan di sini ya, jangan lupa. Kita Gas. ada nggak ya kira-kira? Jangan dah. Katanya bensinnya Ya bensinnya habis. Nah kurang lebih ini karena mesinnya udah didiamin lama. Setiap kalian mau pemakaian mesin, kosongin dulu aja ininya, tutup. Kan ini tadi digaspol ya. Ini gaspol, tutup gasnya. Ini tadi kalau misalnya ke kiri itu makin kencang, kalau misalnya ke kanan makin ke kiri makin pelan, ke kanan makin kencang. Kalau misalnya ini apa? Ke atas tutup. Ke atas tutup, kalau misalnya ke bawah Buka. buka. Oke. Kita ulangi lagi ya. Ini apa? Gas. Kalau misalnya ditarik, Makin kencang. kalau misalnya setengah, Setengah. oke. Kalau misalnya ininya aku ke kiriin, pelan. Tapi kalau misalnya aku ke kananin, Kencang. kencang. Kita coba kombinasi. Ininya aku tarik gas full, ininya aku ke kiri. Apa yang terjadi? Pelan. Pelan, betul. Tapi ininya aku naikin, gimana? Nanti. Gak bakal jalan, betul. Karena bensinnya ditutup. Jadi kita harus buka dulu. Terus teman-teman, ada satu hal yang kelupaan. Ini di sini ada, kalian melihat ada warna merah. Yaitu switch on off-nya. Kalau misalnya keadaannya ke sini, ininya ngarah ke bawah, itu off. Kalau misalnya ngarah ke atas, itu on. Gitu. Jadi ketika udah nih selesai rangkaian mesin, yang pertama dipersiapkan adalah ini. Ini on. Habis itu gas turunin. Ininya start setengah aja. Baru gasnya juga setengah, jangan langsung full. Kenapa jangan langsung full? Soalnya ketika nanti ditarik itu langsung dar. Pokoknya langsung getaran mesinnya gede. Jadi takutnya mental mesinnya kena kalian. Nggak mental terbang gitu, cuman ya ini kan ada besi ya di bawah. Kaki kita kan posisinya nahan nih ketika mau nyetarnya. Takutnya keinjak kaki kita.
soalnya ini sakit kalau misalnya ketimpa ini. Pernah. Nah, kurang lebih nanti posisinya setengah. Udah, ini posisi mati ya. Ya, oke. Satu orang siapa yang mau cobain? Itu urutannya dari sini ya? Hmm? Urutannya dari ini. Urutannya kebalik. Ini on dulu, On dulu. ini setengah gas. Nah, kan kalau tadi jelasin 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya mau nyalain 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sok siapa yang mau cobain? Kayak gimana? Sambil dijelasin. Ini berarti untuk langkah pertama on atau off. Hmm. Ini on posisinya kan? Ini posisinya off. Oh, off. Ya. Kalau on Cetek ke atas. Ke atas. ke atas. Oke. Ini on. Ini posisi gas belum kencang. Ya. Ya. Ini idle gas, ini juga belum kencang. Ini posisi bensin tutup. Hmm. Jadi kalau mau di onin usahain setengah. Ini bener susah kayak gini. Ya emang susah. Nah, kesalahannya ingat ini dulu yang diinin. Oh itu dulu. Hmm. Ini yang kedua berarti Yang kedua idle gas. Ini buka setengah aja. Yang putih. Nah, setengah, jangan full. Setengahnya segini. ini terakhir berarti Nah, itu terakhir. Tarik dikit, dikit dah. Up. langsung. Ini sih. Ini masih full. Kalau setengahnya tuh segini. Dah. Kalau mau ditarik ini siap dulu segini. Hmm. Dah. Ya. Kaget. Itu untuk nyalain mesinnya. Oke. Oke. Kita tutup sekarang lagi. Setengah naik ke atas, matikan. Dah. Teman-teman, ada yang harus diperhatikan ketika kalian mau nyalain ini. Posisi kaki injak bawahnya. Nih, kalian kelihatan nggak kaki saya injak apa? Iya. Tapi pertahanannya aja di tengah-tengah. Tangan tahan ke sini. Terus yang kedua, posisinya kayak ruku aja biar apa nih? Biar gampang. Ini ditariknya bukan ditarik tubuh kita, tapi tangannya aja. Nah, gitu. Jadi kayak olahraga jatuhnya. Nah, kayak gitu. Bukan kayak enggak kayak gitu, salah kalau misalnya kayak gitu. Soalnya takutnya si tali starternya ketarik jauh sampai putus. Kalau misalnya putus kan nyambunginnya susah ya, harus dibongkar dulu ini. Yang kedua, kita mau pengoperasian pengisian tabung. Di sampingnya. Di sini, teman-teman, di sini ada 2 pipa. Di sini ada 2 pipa. Kalian keluarkan dulu pipanya. Yang satu lagi agak nyangkut, santai aja tapi. Keluarin. Habis itu pasangkan. Pastikan pipa ini bersih, steril. Fungsinya buat apa? Karena nanti pipa ini yang nyalurin udara sekitar ke dalam tabung. Habis itu pas pegang semua. Dan berat. Habis itu di sini ada lubang. Masukin pipa ini ke dalam lubangnya. Oke, dah. Ketika mesin udah nyala, ketika si pipa ini sudah terpasang, kalian nggak boleh ada yang bernapas, batuk, bersin, ngerokok selama kurang lebih radial 2 meter. Ngomong pun sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Karena di sini dia menyerap udara yang di sekitar gitu. Terus ketika sudah nyala dan kalian siap mengisi tabung, perhatikan arah angin kemana. Misalnya arah anginnya ke sana, tapi di arah angin ke sini. Arah angin ke sana. Kalian di sini misalnya masang.
Ini kompresor ya. Ini kompresor, ini kalian masang. Terus di sini ada orang lagi bakar-bakaran. Anginnya ke sana. Nah, karena arah anginnya ke sana dan posisi kompresornya di sini, sebaiknya kompresor ini dipindahin kurang lebih ke depan sini. Biar apa? Biar ketika si angin dia narik udara di sekitarnya, itu si asap dari pembakaran ini nggak kesedot masuk ke kompresor. Soalnya kalau misalnya masuk kesedot, itu nanti ketika kalian menggunakan alat BCD bakal kerasa asap di napas kalian. Bener-bener asap kerasa. Ramjan sama Bawas bisa ini apa? Bisa ngasih mereka kesaksian. Bahwasanya kemarin kita ngerasain asap. Kayak gitu. Gimana rasanya? Saya smoky, garing, wah bener-bener nggak enak banget di tenggorokan gitu. Udah. Kesedap, terus banyak yang kayak udah nggak ingin lanjut lagi kayak gitu. Padahal diving itu atau menyelam itu menyenangkan, tapi ketika ada ketidaknyamanan itu bakal ngebuat kita kayak udahlah nggak mau lanjut, kurang lebih kayak gitu. Nah kemarin sebelum minggu si tabungnya keisi sama CO2, karbon dan asap sebagainya, itu kayak semuanya pengen rebutan. Pengen duluan. Tapi ketika ininya udah ada trouble, di dalamnya isinya asap, itu pada kayak udah nggak mau lagi. Serak di tenggorokannya, kering. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu kalau misalnya dalam pengisian tabung. Sekarang. Berarti pengisian udara sangat wajib di luar ruangan. Betul, pengisian udara sangat wajib di luar ruangan dengan kondisi angin yang bersih, steril. Benar-benar nggak boleh ada yang ngerokok di sekitar situ. Soalnya benar-benar pasti kerasa kok anginnya beda. Kalau ngerokok nggak 2 meter juga lebih jauh. Iya lebih jauh lebih baik. Soalnya asapnya itu kan menyebar biasanya. Asap rokok tuh awet. Kalau angkatan kemarin, angkatan 21 kalau nggak salah, itu kan pakai tabung dari Kopassus tuh nangsal kalau ngisi, pasti sambil rokokan sambil apa. Mereka pas pakai tabungnya langsung ini tenggorokannya sakit. Ya, itu aroma untuk jarcok gitu. apa ya, kondisional lingkungan ketika menyalakan dan ingin mengisi tabung. Sekarang lanjut ke isi tabung, teman-teman. Di sini ada gauge. Oke. Di sini ada gauge atau apa ya? Gauge bahasa Indonesia nih. Gauge bahasa Indonesia ini apa sih? Orang tahunya bahasa Inggris ya. Tekanan lah ya. Parameter tekanan ya. Kita sebut parameter tekanan. Di sini ada gauge. Nah, tabung ini dia kapasitasnya kurang lebih 300 bar. 300 bar, ingat ya kawan-kawan. Tetapi yang dianjurkan pengisiannya adalah 210. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Biar ada sisanya, mungkin biar ada ruang kepenuhan. Biar ada sisanya, betul. Tapi kenapa? Biar apa tadi? Biar nggak penuh banget, sama kayak Nisa. Biar apa gitu? Biar nggak overload. Nah, overload nih gimana? Boleh jelasin nggak? Diperpanjangin alasan kamu. Kalau misalnya ke overload itu kan melebihi kapasitas, Terus? jadinya ya meledak. Nah, kita pegang meledak. Tabung ini tekanannya kurang lebih 300 psi. 3000 psi, maaf. Kalian tahu tekanan ban truk berapa? Kalian tahu? Nggak ada. Kurang lebih tekanan ban truk itu antara 800 sampai 900 psi. Jadi, ketika ini kelebihan overload, bam. Duar. Tapi jangan sampai. Ya. Gitu. Makanya kita tidak ingin terjadi trouble pada kalian. Isinya sampai 210 aja, 210 bar. Nah, di situ sini, bos, pindahin ke sini. Bagas, sambil di videonya. Yang oh itu. Nah, ketika mau diisi, pastikan tabung ini direndam atau dicelup air. Kenapa? Karena ketika pengisian daripada
kompresor ke tabung itu akan membuat si tabung ini panas. Ketika udara panas dan di dalamnya terdapat tekanan, itu akan bukan meledak, tapi menimbulkan menimbulkan kemungkinan untuk overheat yang nantinya akan meledak gitu. Jadi tabungnya kepanasan dulu, memuai, terus habis itu ditambah lagi tekanannya penuh, baru bisa meledak. Ini kita tes ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk isinya doang. Isi kosongannya. Oh iya. Di dalamnya kurang lebih ini udah ada udara. Oh, meletup. Kita kan harus ngisi banyak. Enggak, yang ditutup masih. Ya masih. Ini tadi tutup belum? Enggak. Serius. Iya. Paling 50. Nah, untuk pemasangannya kawan-kawan, pertama ini adalah adaptor dari kompresor ke dalam tabung. Ini di sini ada baut ya. Untuk baut pasangin dulu. Jangan sampai padat, tapi sampai pas aja. Nih udah. Penting dia bisa gerak. Gak perlu kenceng-kenceng. Nggak perlu kenceng-kenceng. Habis itu ininya dibuka. Udah buka. Ini sampai nggak usah sampai copot, sampai kebuka aja. Baru kita pasangkan. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa kalau misalnya nggak kelihatan bisa mendekat. Di sini ada O-ring. Ini hati-hati nih O-ring nih yang ini nih, karet di sini. Ini jangan sampai hilang. Kenapa jangan sampai hilang? Karena ketika ini hilang, nanti nggak ada nggak ada segel. Jadi udaranya bisa bocor tipis-tipis. Nah, habis itu dari O-ring ini, di sini ada tonjolan ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Di sini ada tonjolan. Nih yang di zoom, di sini ada tonjolan. Ini masukin ke bagian O-ringnya. Dah, pasin. Posisinya jangan berlebihan, jangan ketinggian, pasin aja. Pasin, baru kita tutup. Dah, jangan sampai keras. Cukup sampai pas aja nih. Ini masih longgar ini. Kenapa jangan kenceng-kenceng? Karena nanti kan ini ada tekanannya gede kan. Nah, otomatis ini alat-alat semua ini pasti mengeras gitu. Jadi Bakal kalau semisal sendiri. udah dikerasin malah ntar dikasih tekanan keras lagi, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Ya. Jadi nanti kekunci dia. Nah, udah nih posisinya. Baru apa dulu kira-kira yang dibuka? Ada yang tahu nggak? Ini Ini bukan. lepas dulu. Ternyata salah. Ternyata kawan-kawan di sini ada buat kartu pengisian gasnya juga. Maaf, gas lagi. Kartu untuk isi udara. Jadi ketika udaranya udah disedot dari pipa ini masuk ke mesin, difilter ke sini. Ini ada filter ini. Nggak usah dibuka ini, maaf. Di sini ada filter. Nah, udara itu nanti naik ke sini. Set. Tapi dia belum bisa keluar karena di sini masih dikunci. Jadi ini dibuka dulu, tapi dibukanya jangan pas lagi dipegang kayak gini. Dibukanya ketika udah dimasukin ke dalam tabung. Tutup, udah. Habis itu buka. Ini tuh posisinya keras, kawan-kawan. Ketika udah diisi sama udara, dia posisinya akan benar-benar keras ngunci. Kalian buka tapi pelan aja. Kayak cuma klak. Yang penting ada suara ada feel sensasi geraknya. Nanti kalian juga bakal ngerasain ketika mesinnya udah saya nyalain. Ini bakal keras. Ingat, dibukanya sampai ada sensasi feel kebuka aja dikit. Dah. Kedenger gak? Nah, udah kayak gitu baru nanti ininya bakal ngeras sendiri, nggak akan letoy-letoy kayak gini. Ketika ini sudah, baru buka pelan sampai mentok. Habis itu maju satu, dah. Selanjutnya di gauge ini, di parameter tekanan ini, dia bakal langsung ngisi, langsung 300 di sini. Dia bakal nunjukin kurang lebih dari antara 200-an atau sampai 300-an.
Ketika dia udah berada di 200 lebih dikit nih yang bawah yang nunjukin tekanan 3000, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah nyampe, wah anjir, ini berapa ini? Oke. Udah nyampe di tekanan 3000 kurang lebih atau 205, 210-an, baru buka teman-teman si tabungnya. Dibuka, enggak, dibukanya satu dulu, kecil dulu. Oh ya, langsung cepet deh. Nah, langsung cepet bukanya kayak gitu. Karena kenapa? Di sini ngasih tekanan, tapi di sini juga ngasih tekanan. Jadi ada kalanya ketika mereka itu ngadu tekanannya mau kemana. Karena di sini tekanannya lebih besar, karena dia mengisi bukan mengeluarkan. Jadi dia pasti ngedorong udara yang lainnya buat masuk lagi gitu. Jadi ini harus langsung buka cepat. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Cara tahu ini tabungnya udah full. Udah full. Di parameter gauge-nya dia bakal nunjukin si tabung ini ada berapa. Berarti jangan melebihi angka berapa? Jangan lebih angka 200. Kalian isi 200 tapi lebihin 10 aja. Kenapa dilebihin 10? Karena tadi jangan sampai mengisi sampai 300 bukan? Nggak ada alasannya kenapa diisinya sampai 210. Kira-kira tahu nggak? Enggak. Kawan-kawan, ini bahannya aluminium dan udara yang diisi bakal panas karena bukan tekanan sih, apa ya? Ini sebenarnya udah masuk materi kelas, tapi karena kalian di sini jadi anggap aja les lah ya. Ada namanya hukum Newton berapa ya? 1 kalau nggak salah. Pokoknya atom itu, setiap materi itu ternyata memiliki saya ulangi. Inti atom ini, udara ini memiliki inti atom. Nah, sedangkan ketika ini diisi ke dalam sini, ingat kawan-kawan tadi apa? Udara memiliki apa? Inti atom. Nah, inti atom di dalam sini akan bergesekan. Karena ini padat, bayangkan aja nih. Kalian ini semua adalah inti atom. Tapi satu ruangan ini kapasitasnya misalnya cuma 30 orang diisi sama 500 orang. Apa yang terjadi? Apa? Pengap, betul. Pengap, panas-panas dan bergesekan. Itulah yang terjadi di dalam sini. Karena udara memiliki massa, memiliki inti atom, maka mereka itu akan bergesekan di sini. Gesekan-gesekan tersebut yang menimbulkan panas. Ketika ini panas, konveksi, ya terkonveksi, aluminium ini akan memuai. Jadi bakal agak ngelebar gitu. Besi kalian rel kereta kenapa dibuat agak berjarak, longgar? Karena besi itu bisa memuai. Ketika besi memuai, dia pasti akan ngelebar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini juga sama. Ketika si aluminium ini panas, dia akan memuai atau ngelebar. Jadi ketika ditunjukin sama si kompresor gauge-nya udah 200, ternyata itu bukan 200 kalau udah dingin, tapi 190 atau 195 gitu. Makanya kita ngejarnya 210. Biar nanti ketika dingin juga dia nunjukin tepat 200 gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup? Jelas? Apa lagi ya? Terakhir, Pengenalan nomor tabung. nomor tabung itu nanti materi buat ini. Terakhir, kompresor ini dapat bekerja kurang lebih 4 sampai 5 tabung per kerjanya. Jadi misalnya kalian isi nih 4 tabung atau udah 5 tabung, dia harus istirahat dulu sejam, nggak boleh langsung dipakai. Biar apa? Biar nggak overheat, biar nggak kepanasan. Sama aja ketika otak kalian dipakai buat kerja terus-terusan, dipakai buat mikir terus-terusan, nggak dikasih istirahat gitu. Apa yang terjadi sama kalian? Kipas. Apa? Kipas. Kipas bisa tumbang ya. Sama seperti mesin ini juga. Ketika mesin ini udah dipakai, dia kapasitasnya cuma 4, cuma 5, tapi kalian suruh ayo kerja lagi gitu kan. Nah, dia nanti akan jebol dengan sendirinya gitu. Jadi istirahatkan
baiknya 1,5 jam, normalnya 1 jam gitu. Biasanya saya istirahatin sejam 15 menitan sih, pertengahan gitu. Dah, ada lagi yang ditanyain? Cukup. Cukup? Kalau misalnya udah cukup jelas, Nih Jaki. apa Jaki boleh? Kan tadi kalau semisal pengisian itu tuh sambil direndam. Iya. Kan tadi kalau pengisian katanya besi memuai dan itu lumayan panas lah si tabungnya. Itu tabungnya jangan dipegang atau sambil disiramin air atau gimana? Sambil disiramin air. Kalau misalnya aku karena nggak mungkin kita siram terus-terusan, kita pakein Kenlap, tempelin ke sini. Bisa Tapi nanti kalau misalnya si Kenlapnya udah hangat, basahin lagi, ganti, gitu terus. Boleh lagi? Boleh dipegang tapi ya boleh aja. Ya boleh aja, nggak apa-apa tabung. Nggak sepanas itu kok, hangat lah, hangat menuju panas. Tetapi yang nggak boleh dipegang itu adalah bagian ini, nih. Panas. Ini kan dia kertas nih, nah, tandanya kayak gini. Kasih gunting. Saya menang. Lucu. Oke. Enggak, ini jangan dipegang karena ini adalah motornya. Ini benar-benar panas. Sering banyak kemarin yang ngepegang di sini. Ya langsung melepuh tangannya. Oh my god. Jadi hati-hati Oh my God. ketika berada di dekat mesin ini. Masak telur. Ada lagi yang ditanyakan? Prabu, Naisila, Nelita, Bagas, Nabil. itu nggak dikasih tahu. Kenapa? Wop. Selang wop. Iya. Oh iya, Selamat. siap 10 menit. Astaga, lupa anjir. Shit man. Shit. Di sana Bang. Di sana Bang. Emang iya? Ya. Geser mas, naikin dari sana. Awas tuh tabungnya takut ke sundul Kakinya, bokong. Iya. Apa anjing? Itu ngeri ke sundul bokong anjir. Teman-teman, satu hal yang saya lupa ucapkan, lupa saya beritahu ketika pengaplikasian mesin ini. Di sini terdapat 3 filter. 1, 2, satu lagi ini 3. Wah keras, masih ada isinya cowok, nggak dikeluarin anjing. Jangan dikeluarin. Nah, ini ada 3 filter. Setiap 10 menit ini harus dibuka. Fungsinya buat apa? Biar udara yang udah tersaring di sini keluar, angin kotor-kotornya. Jadi kalau misalnya nggak dibuka, dia nanti yang masuk malah angin kotor gitu. Karena di sini kan filter, maka ini harus dibuka tiap 10 menit. Kita cobain ya. Ini keras, kayaknya ada isinya deh. Oh nggak ada, kosong. Nah terakhir ini. Oh kosong. Oh ada nih. Nah, ketika kalian mau buka tabung ini, pelan-pelan dulu. Pelan. Ketika udah dapat nih, langsung baru buka. Dah. Habis itu gantian. Ini buka dikit, udah, baru buka. Dah. Terakhir ini. Ini juga buka dikit, kalau udah baru buka. Dah, tutup lagi. 10 menit, bukanya kurang lebih kalau saya biasa 5 detikan. Tuh, 2, 3, 4, 5 tutup. Tuh, 2, 3, 4, 5 tutup. Tuh, 2, 3, 4, 5 tutup. Yang pertama dibuka adalah ini dulu. Ini bukan yang itu. Ini Bang. Emang iya? Ini Aing poho dah. filter dulu. Berapa menit itu? 33. Sini. Ini ya. Sini ke sini. Ini 1, set, 2, 3. Ya urut lah. Nah, pokoknya ngurut. Drive. Nah, kalau misalnya yang ini dia manual harus muterin. Yang ini juga manual harus muterin. Nah, tapi kalau misalnya yang ini dia cenderung ngebalikin lagi. Jadi udah ada ininya. Nih. Tuh, balik lagi dia. Kayaknya mah bisa sebenarnya. Gaknya pas. Nah, pasangin. Nah, anjing lepas lagi. Lepas aja, Cok. Nah, jadi tuh dia cenderung balik lagi ke posisi awal. Jadi ketika buka yang ini pelan-pelan dulu aja. Baru langsung buka full. Kedengar kelihatan kok maksudnya itu dikit. Ada lagi? Saya Foxnet juga. Sudah cukup? Berarti lanjut. Nisa, Kaila, Saina, Jua, Angga, Jaki, Angga lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau misalnya cukup, kita bagi 2 tim.
Beberapa orang ada yang isi apa? Ada yang beli bensin. Beberapa orang lagi siapin peralatan yang dibutuhkan. Beberapa orang lagi bantu beresin belakang buat pengisian tabung. Silakan bagi tim bensin. Beli bensin. Anjing. Beli makan. Silakan, gua nitip. Apa? Apa? Gua beresin belakangan. Bensin.